pemerintah Sumatera salah pilih lawan karena mencoba memperdayai Muzakir Manaf dan juga masyarakat Aceh. Sebab 4 pulau kecil yang seharusnya milik Aceh harus pindah di atas peta. Tapi Aceh menolak keras karena pulau tersebut bagian dari sejarah mereka. Raja Ampat belum selesai. Kini pemerintah pusat kembali mencoba mengatur Aceh. Dari balik meja Jakarta, lewat tangan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Dengan dibantu oleh gerakan politik Bobi Nasution, pemerintah pusat mencoba menggeser batas Aceh secara administratif. Lantas, mengapa pulau ini tiba-tiba dihilangkan dari peta Aceh? Sebab sumber daya alam yang ada di dalamnya mau digaruk oleh pemerintah pusat dan gengnya. Dan tanpa kita sadari, inilah maling, dan dia melakukannya terang-terangan. Bukannya mensejahterakan rakyat, malah diam-diam aset dan tanah milik negara mau dikeruk. Target mereka yaitu 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Dipindahkan statusnya ke Sumatera Utara melalui Mendagri, yaitu Tito Karnavian pada 2022 dan 2025. Namun, yang mereka lupakan, Aceh bukan tempat kertas administrasi, tapi Aceh adalah sejarah darah. Kesalahan mencoba memperdayai Aceh. Pemerintah pusat yang duduk manis di Jakarta mungkin mengira Aceh bisa diperlakukan seperti provinsi lainnya, yang dimana tanah dan pulau-pulau bisa digaruk seenaknya. Mereka melakukan pertemuan formal untuk membicarakan pembaharuan dan mengubah informasi yang terdapat pada peta secara diam-diam. Atau ibarat mencuri tapi pencurinya berdasi, biar lebih keren katanya. Mereka gagal membaca bahwa Aceh punya memori panjang tentang bagaimana Jakarta dulu memperlakukan mereka. Dan yang menarik yaitu Gubernur Aceh, atau orang tertinggi yang memimpin Aceh sekarang. Beliau adalah Muzakir Manaf. Lantas siapakah Muzakir Manaf? Muzakir Manaf bukan kepala daerah biasa. Beliau adalah mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dan beliau adalah pemimpin konflik bersenjata terakhir yang ikut mengawal lahirnya Kesepakatan Damai Helsinki 2005. Ia lahir dari Perang Panjang. Kemudian berdamai bukan karena kalah. Ia berdiri bukan atas dasar kekuasaan Jakarta, tapi mandat sejarah Aceh. Muzakir Manaf berdiri atas kehormatan, bukan sekadar jabatan. Baginya, 4 pulau itu bukan sebidang daratan, tapi bagian dari harga diri Aceh. Mengusik wilayah itu sama saja mengusik perdamaian Helsinki. Bagi birokrat Jakarta, ini hanyalah soal batas administrasi. Tapi bagi Aceh, ini pelecehan terhadap perjanjian perdamaian Helsinki kala itu. Ketika konflik berdarah selama 29 tahun, kemudian diakhiri pada 15 Agustus tahun 2005. Saat itu, dunia menyaksikan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM meletakkan senjata perdamaian dengan syarat Jakarta mengakui otonomi khusus Aceh secara penuh. Permintaan tersebut memanglah wajar, sebab Aceh sebelum jadi Indonesia adalah satu bangsa satu negara berdaulat kala itu, yang dikenal sebagai Kesultanan Aceh Darussalam. Selain itu, dulu ketika daerah di wilayah Indonesia sudah banyak dikuasai oleh Belanda, dan termasuk Jakarta, cuman Aceh yang susah untuk ditaklukkan. Dan ketika itu pula, daerah lain di Indonesia merasa ada harapan bahwa Indonesia masih ada karena Aceh masih berdiri tegak dan kokoh. Jadi, isi dari perdamaian tersebut, Aceh berhak mengatur pemerintahan sendiri, termasuk pengelolaan wilayah, tanah, dan hasil alam, berdasarkan batas administratif per 1 Juli tahun 1956. Artinya, perbatasan Aceh tidak bisa seenaknya dikutak-atik oleh Bobi dan Tito, sebab itu melanggar ruh kesepakatan perdamaian Helsinki. Kemudian Yusuf Kala angkat bicara. Beliau merupakan sosok kunci yang memediasi perjanjian damai Helsinki 2005. Dan Yusuf Kala memberikan peringatan keras kepada Tito Karnavian dan Bobi agar tidak seenaknya mengubah dan mengambil sejarah dan warisan Aceh. Pernyataan Yusuf Kala tersebut bukan sekadar opini, melainkan alarm politik bahwa pemerintah pusat sedang membuka luka lama yang bisa mengguncang stabilitas Aceh. Tito dan Bobi sama saja masuk ke kandang singa jika berhadapan dengan Aceh. Tito Karnavian sebagai mantan Kapolri paham Aceh secara keamanan. Namun kini, Tito memperlakukan Aceh layaknya distrik administratif. Sementara untuk Bobi Nasution,
Ia pikir dengan membawa ambisi politik nasional, Bobby mengira Aceh bisa didekati melalui kompromi birokrasi dan patronase politik. Dan kesalahan mereka menganggap Aceh seperti bukanlah ancaman serius. Padahal, Aceh bukan sekadar wilayah otonomi, melainkan Aceh adalah hasil kompromi darah. Jadi, kesimpulannya, Jakarta boleh menang di kertas, tapi Aceh punya memori darah. Tito dan Bobby salah orang bila mengira Muzakir Manaf bisa diperdaya dengan administrasi. Jadi, jika pemerintah pusat terus gegabah, bukan tidak mungkin roh Helsinki kembali bangkit. Namun bukan lewat senjata, tapi lewat perlawanan politik yang Jakarta tak siap untuk menanggungnya. Jadi, itulah beberapa alasan mengapa pulau tersebut tidak bisa diambil oleh pemerintah Sumatera. Sebabnya itu adalah hak Aceh dan sejarah bagi Aceh. Dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya.